Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Kali ini kita akan mempelajari rangkaian arus searah. Dengan KD menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Mengidentifikasi arus listrik dan pengukurannya. 2. Menjelaskan hukum Ohm. 3. Membedakan rangkaian hambatan yang disusun seri dan paralel. 4. Menjelaskan hukum Kirchhoff. Dan yang kelima, menganalisis rangkaian listrik sederhana. Kalian tentu pernah menggunakan senter. Di dalam senter terdapat batu baterai, lampu, kawat penghubung, dan saklar. 4 komponen ini jika digambarkan dalam sebuah rangkaian sederhana menjadi seperti ini. Jika saklar kita hubungkan, maka kita dapat mengetahui besar arus listrik pada rangkaian dan juga besar tegangan pada rangkaian. Bagaimana cara mengukur kuat arus dan tegangan pada rangkaian? Kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini. Arus listrik atau kuat arus. Pada rangkaian, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga lampu dapat menyala. Baterai berfungsi sebagai sumber energi. Selain itu, dia dapat menimbulkan perbedaan potensial. Arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik adalah banyaknya muatan positif yang mengalir melalui suatu penghantar konduktor dalam setiap satuan waktu. Secara matematis dapat dirumuskan I sama dengan Q dibagi delta T. I adalah kuat arus, Q adalah muatan, dan delta T adalah waktu. Kuat arus dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut ampermeter. Sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial. Selain itu, kita mengenal ohmmeter, digunakan untuk mengukur hambatan. Terkadang ampermeter dan voltmeter disatukan dalam sebuah alat yang disebut dengan multimeter. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Yang pertama, voltmeter dihubungkan secara paralel. Kemudian ampermeter dihubungkan secara seri pada rangkaian sederhana. Hasil pengukuran dapat kita rumuskan sebagai berikut. Hasil ukur sama dengan skala ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Sebagai contoh, pada gambar rangkaian, untuk voltmeter kita peroleh skala ditunjuk 2,5, skala maksimum 5, dan batas ukurnya 10. Pada ampermeter, skala ditunjuk 2,5, skala maksimumnya 5, dan batas ukurnya juga 5. Dengan perumusan ini, kita dapat mengetahui hasil ukur pada masing-masing alat. Hukum Ohm. Hukum Ohm dikenalkan oleh Johann Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman. Bunyi hukum Ohm: arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Kesebandingan ini dinyatakan dalam sebuah grafik seperti ini. Garis miring dinyatakan dalam grafik miring dinyatakan dalam H
hambatan atau R. V dibagi I sama dengan R. R adalah hambatan, sehingga ini disebut juga dengan rumus hukum Ohm. Hukum Ohm terkadang juga dinyatakan dalam V sama dengan I dikali R. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Besaran-besaran yang mempengaruhi nilai hambatan R. 1. Hambatan jenis kawat atau jenis kawat. 2. Luas penampang kawat. 3. Panjang kawat. Dan yang keempat, suhu kawat. Berikut adalah perumusan untuk menentukan besar R. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Rho di sini hambatan jenis kawat, L panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Jika hambatan dipengaruhi oleh suhu, maka besar hambatan dapat kita hitung dengan rumus R sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Susunan hambatan. Yang pertama, susunan seri. Jika ada 3 hambatan disusun secara seri, maka gambarnya seperti ini. Arus akan mengalir keluar dari kutub positif, melewati hambatan, kemudian menuju ke kutub negatif. Susunan paralel. 3 hambatan yang disusun paralel seperti ini. Arus mengalir dari kutub positif pada sumber tegangan, kemudian terbagi melewati masing-masing hambatan, dan kembali masuk ke kutub negatif pada sumber tegangan. Selain susunan seri dan paralel, maka terdapat susunan gabungan atau susunan kombinasi. Seperti ini, kita dapat mengukur besar arus pada rangkaian, juga kita dapat mengukur besarnya tegangan pada masing-masing rangkaian. Kirchhoff dikenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff, fisikawan dari Jerman. Terdapat 2 hukum Kirchhoff. Yang pertama, jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Secara matematis dirumuskan seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum 2 Kirchhoff. Dalam rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar GGL atau gaya gerak listrik dan tegangan sama dengan 0. Secara matematis dirumuskan seperti ini. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sebagai contoh gambar rangkaian seperti ini, jika kita analisis hukum 1 Kirchhoff, maka arus masuk ke titik cabang A yaitu I2, dan arus keluar dari titik cabang A yaitu I1 dan I3, sehingga I2 sama dengan I1 ditambah I3. Untuk hukum 2 Kirchhoff akan kita bahas pada video pembelajaran lainnya. Arus listrik dapat mengalir jika antara kedua ujung penghantar terdapat beda potensial. Untuk dapat menimbulkan beda potensial diperlukan baterai sebagai sumber energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang digunakan untuk memindahkan muatan-muatan listrik, yang besarnya dirumuskan seperti ini. W sama dengan Q dikali V, W sama dengan V dikali I dikali T, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T,
Dan W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Keterangannya, W adalah energi dengan satuan Joule, Q muatan, satuannya Coulomb, V beda potensial, satuannya Volt, lalu I kuat arus atau arus listrik, satuannya ampere, R hambatan, satuannya ohm, dan T, ini T kecil, adalah waktu. Daya listrik adalah energi listrik yang digunakan suatu alat dalam setiap satuan waktu. Daya disimbolkan dengan P, sehingga perumusannya menjadi seperti ini. P sama dengan W dibagi delta T, P sama dengan V kuadrat dibagi R, P sama dengan I kuadrat kali R, P sama dengan V dikali I, dan P2 sama dengan V2 per V1 dikali P1. Ini untuk rumus perbandingan yang diketahui adalah daya dan tegangan atau beda potensial. Satuan daya yaitu watt. Oke, terima kasih. Sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya.